belum di record ya. Kalau, kurang lebih tuh di kelas ini kita nggak bakal terlalu bahas materi karena materinya tuh udah banyak dibahas di pre-recorded video. Terus juga kayak kalau ngebahas materi itu terlalu terlalu agak malam-malam itu kayak agak terlalu malas gitu. Jadi lebih ke aku pakai kelas malam apa kelas live-nya ini buat kayak discussion gitu kayak mungkin ada yang mau nanya tugas segala macem gitu-gitu tapi aku tetap ada beberapa pembahasan juga yang bisa dibahas. Jadi kalau misalkan emang ternyata pada malu-malu nanya atau apa tetap ada bakal ada pembahasan gitu gitu. Kalau hari ini sendiri eh hari ini kita tuh aku bakal kenalan dulu karena kan agak aneh ya. Kita kayak baru mulai terus belum kenal gitu-gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Terus abis kenalan sebentar nanti mungkin aku bakal sharing-sharing dikit tentang kayak update pekerjaan aku kayak apa gitu. Jadi kalian ada bayangan aku tuh ngerjain apa aja. Terus juga nanti aku bakal jelasin sedikit tentang mekanisme kelasnya. Takutnya ada yang belum paham atau ada yang kesulitan kayak ngerjain tugasnya gimana atau kayak kelasnya gimana gimana gitu nanti aku jelasin juga. Sama ada beberapa materi gitu nanti kalau sempet ada beberapa tambahan yang mau aku jelasin gitu. Eh Pertama aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku adalah Khairul Adi. Kalian bisa panggil aku Adi. Adi aja is fine. Aku baru lulus di bulan Juli kemarin dari Sichuan Technology and Business College di Sichuan, China dengan gelar Associate of Art. Wait, sebentar ya, takutnya bentar-bentar, sorry, sorry, bentar. Oke, maaf, tadi ada gangguan dikit. Aku lanjutin lagi, nama aku Khairul Adi. Kalian bisa panggil aku Adi. Aku lulus di Sichuan Technology and Business College di Sichuan, China dengan gelar Associate of Arts. Aku baru lulus di bulan Juli kemarin, jadi ya aku angkatan Corona. Cuma walaupun apa aku baru lulus di bulan Juli kemarin, aku udah kurang lebih 3 atau 4 tahun deh di dunia kreatif gitu. Pertama kali aku ngedesain itu pas SMA waktu itu buat clothing line gitu. Jadi kayak pas zaman-zamannya kalau kalian tahu Tag Insomnia, terus juga apa tuh Erigo gitu-gitu kan ada saya tuh kayak baru keluar. Nah itu aku juga kayak ikut-ikutan gitu kayak pengen coba-coba bikin. Itu akhirnya pertama kali aku ngedesain aku jualan baju gitu-gitu. Jadi ngedesain tuh lebih ke pengen keren-kerenan aja gitu buat jualan baju. Nah akhirnya setelah berapa lama akhirnya sempat berhenti karena harus berangkat kuliah ke China gitu akhirnya setelah berhenti bla 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 akhirnya kan corona tuh di tahun 2020 ya kalau nggak salah kita corona tuh di China ya ya kayak sekitaran tahun gitu deh corona terus habis itu akhirnya aku balik pokoknya lumayan waktu itu kan kondisinya lumayan fakta banget ya maksudnya banyak hal yang ribet karena kan di China-nya udah corona tapi aku di sini harus balik dan kayak nggak ada kelas gitu gitu jadi lumayan ngegabut gitu jadi kayak ngapain ya ngapain gitu gitu akhirnya eh, aku mulai bener-bener mulai ngedesain tuh akhirnya di situ tuh waktu itu pertama kali nyoba daftar kerja tapi kayak kerja apa ya gitu gitu karena kan bingung aja gitu mau kerja apa akhirnya eh, ke temen gitu ada temen aku yang di kayak semacam agensi oh gitu event organizer terus akhirnya aku bilang bahwa kayak gue bisa desain deh gitu pengen coba gitu akhirnya di situ pertama kali mulai ngedesain itu tuh masih bener-bener yang random banget yang kayak yang bener-bener yang kayak apa aja gue kerjain gitu loh yang kayak banner gue kerjain semuanya bahkan bumper video gitu yang buat kayak event gitu gue kerjain juga segala macem lah dan kalau kalian aku nggak tahu kalian tuh udah ngikutin kelas yang pre-recorded atau belum cuma tuh kayak kalau di kelas yang pre-recorded tuh aku sering banget bilang kayak jangan pernah lakuin ini jangan pernah lakuin ini segala macem basically kalau kalian kayak dengerin aku tuh ngomong kayak bener-bener jangan pernah bikin desain yang kayak gini atau jangan pernah do this or do that gitu basically itu adalah pengalaman asli aku pas yang aku di agensi CEO gitu karena aku banyak banget ngelakuin kesalahan yang bener-bener fatal gitu yang kayak karena pada saat itu aku cuma bisa Adobe Photoshop tapi kayak cuma takut tools doang gitu tapi pendekatan desainnya tuh nggak ada jadi kayak banyak banget yang salah gitu jadi basically apa yang aku bilangin di kelas yang di materi tuh bener-bener kejadian yang kayak bener-bener banyak hal yang aku lakuin tuh salah dan itu tuh bukan cuma ngerugiin diri aku tapi bener-bener satu kantor tuh eh,
jadi rugi gitu lah ya. Ya basically kayak contoh-contohnya kayak misalkan bikin banner tapi gara-gara nulis pixelnya salah, jadinya bannernya tuh ngeblur gitu kan, ribet ya itu kan, malam-malam harus ke fotokopian gitu-gitu dan segala macam gitu-gitu. Jadi banyak hal yang waktu itu kalau cuma bisa desain tapi nggak ngerti pendekatannya, basically apa yang aku omongin di kelas materi, itu bener-bener ngerugiin banyak orang gitu. And then habis itu karena waktu itu udah mulai jelas, kayak kelas tuh udah mulai balik lagi lah. Soalnya di China kayak udah mulai better lah, udah mulai ada kelas, dosen udah mulai bisa ngajar untuk online class. Akhirnya mulai kelas dan waktu itu lumayan bingung karena ya udah kerja lagi nih, tapi kayak harus kelas. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh ada sesuatu hal yang aku lupa gara-gara apa. Waktu itu tuh aku sebenarnya udah mulai ngerjain beberapa desain branding gitu karena waktu itu kayak aku lupa sebenarnya sih gara-gara persisnya gara-gara apa, tapi aku tuh kayak suka aja bikin desain brand kayak gini nih. Ini beberapa yang tersisa eh karena tadi aku lupa bilang bahwa aku tuh sekarang itu sebagai graphic design dan illustrator. Jadi sebenarnya aku sekarang tuh lebih banyak kerjaan ilustrasi. Nah ini beberapa branding yang masih sisa nih. Ini yang masih aku bisa ambil dari dokumen aku terus kayak paling gampang aku copas, jadi aku copas. Ini beberapa contohnya gitu. Itu aku ngerjain kayak gini-gini, bikin logo, bikin ngurusin branding orang gitu-gitu segala macem. Eh Setahu aku akhirnya waktu itu aku ngerasa bahwa kemampuan aku kurang, bahwa aku cuma kayaknya aku tuh cuma bisa bikin ya udah bagus aja gitu. Kalau nggak salah waktu itu karena sempat kerja di studio, terus aku ngerasa bahwa wah, gue kayak nggak bisa kecap deh dengan kemampuan orang-orang pada saat itu, kayak brainstorming, kayak kita tuh bener-bener yang building sebuah brand tuh bener-bener ngomongin banyak hal gitu, yang kayak kalau kalian nanti di kelas materi tuh ada bagian logo, itu kan gue kayak bener-bener ngebahas kayak logo tuh harus gini gini gini, dan pada saat itu aku nggak punya kemampuan itu, bener-bener yang ngeblank, yang kayak cuma bisa ngedesain. Akhirnya orang ngomong apa aku nggak bisa kecap dengan mereka, yang kayak mereka udah sampai mana tapi aku kayak ini gimana kayak gitu gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku mutusin akhirnya, karena emang udah mulai kuliah juga, aku mutusin untuk lebih aktifnya di organisasi. Aku mikir bahwa aku butuh banyak belajar, jadi waktu itu aku lebih banyak cari kelas-kelas online gitu. Tapi biar aku jarang ikut kelas online Indonesia, aku biasa beli kayak di Udemy, terus juga Domestika segala macem gitu-gitu. Dari situ aku mulai coba ikut-ikut belajar, kayak belajar branding segala macem gitu-gitu. Dan aku coba praktekannya itu di organisasi, karena kan kalau organisasi kan kayak ya udah santai. Jadi waktu itu tuh aku gabungnya di Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu, PPI Dunia gitu, dan PPI cabang Cangtu gitu di tempat aku kuliah. Dan itu lumayan enak karena namanya organisasi, jadi kayak santai aja gitu. Kadang kita ngelempar ide, biasanya kalau emang oke ya di ACC sama teman-teman gitu. Jadi aku banyak belajar di situ untuk kayak lebih lebih dewasa dalam masalah ngedesain, karena waktu itu juga aku tuh salah satu kekurangan aku adalah terlalu apa ya, terlalu idealis dalam ngasih ide gitu. Jadi kadang aku merasa bahwa aku tuh paling bener, kayak aku tuh udah paling keren gitu. Dan selama di organisasi, dan waktu itu juga tadi aku lupa bilang, aku juga karena waktu itu ketemu banyak orang di PPI itu, akhirnya aku dapet channel juga di salah satu startup startup Indo, tapi base-nya itu di Swedia. Dia tuh kayak ngurusin apa ya, kayak agensi travel gitu. Tapi mereka tuh lumayan oke juga di sana, jadi aku juga daftar di situ. Kenapa akhirnya aku daftar di situ, karena waktu itu waktunya tuh fleksibel, jadi memang alhamdulillahnya mungkin jalan dari Tuhan gitu. Jadi bisa organisasi, tetap bisa ngampus, tapi bisa intern juga. Jadi kayak banyak yang bisa aku cobain pas itu, dan akhirnya di situ bener-bener banyak eksperimen dan banyak nyoba. Pokoknya banyak hal yang sebenarnya tuh nggak ada hubungannya dengan desain, tapi akhirnya membentuk aku. Jadi dari segi bikin ide, terus juga lebih dewasa dalam dalam apa ya, dalam ngasih tahu desain kita ke klien, terus juga lebih dewasa ngasih tahu pemikiran kita ke tim segala macam gitu gitulah. Terus tuh akhirnya setelah kayaknya ada setahun atau berapa, kayak setahun deh, setahun di kamar pelajar sama di organisasi. Aku lupa, aku juga lupa nih tepatnya di mana. Cuma seingat aku ini ilustrasi pertama aku, bukan pertama kali tapi kayak ini ilustrasi pertama aku yang kayaknya tuh bener-bener proper lah kayak untuk dibuat gitu. Ini tuh waktu itu tugas kuliah aku tuh di sono ya, waktu itu disuruh bikin kayak ilustrasi tapi dijadiin merchandise gitu loh. Dan ini tiga karakter yang aku bikin. Terus aku mikir wah kayak oke juga nih kayaknya
aku mikir kayaknya aku bisa di ilustrasi karena sebenarnya tuh dibandingkan desain aku lebih passionnya tuh di ilustrasi gitu loh. Jadi pas waktu itu nemu nemu ngelihat ini bagus, oh ya udah deh, kayaknya coba belajar juga. Akhirnya sambil berbarengan tuh, sambil kerja juga di desain, sambil bikin ilustrasi juga. Nah, dari situ mulai. Nah, setelah aku keluar dari si kamar pelajar itu resign, hmm, aku mulai ngilustrasi, belajar segala macem gitu-gitu. Ini setelah aku sempet berubah-berubah banget. Terus juga ini waktu tahun ini aku bikin sekitar 10 atau kayak 8 cover book itu untuk Meta Estate. Kalian bisa cari Instagramnya Meta Estate, ada beberapa mereka yang aku ilustrasiin. Kalau nggak salah di mereka tuh ada sekitar 5 5 atau 6 ya. Aku agak lupa, pokoknya lumayan. Tapi dua ini nih, ini dua yang aku suka ini belum belum apa ya? Belum terbit. Yang terbit tuh sekarang baru 3 buku yang aku ilustrasiin gitu. Terus juga aku pernah ngilustrasiin untuk penerbit di web management. Waktu itu aku ngilustrasiin full booknya, tapi nggak bisa aku tunjukin kayaknya deh. Jadi aku nggak tunjukin. Terus ini waktu setelah aku dari kamar pelajar tuh, aku gabung ke studio gitu. Aku di sana jadi creative director. Ini beberapa klien yang aku handle waktu itu ada apa namanya ini Jejak Warna, terus ada Gapura juga. Jadi waktu itu udah mulai meningkat tuh kemampuan aku dari banyak belajar gitu-gitu, ketemu klien segala macem. Akhirnya mulai bisa dipercaya untuk jadi creative director gitu. Kalau creative director tuh kerjanya kita lebih ke apa ya? Kayak contoh kan di sini nih nggak cuma ada desain ya, di sini tuh ada kayak aku juga ngurusin video segala macam. Sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget di video, cuma dari apa ya, dari sisi karena akhirnya aku banyak belajar gitu, nggak cuma kayak mentingin tools. Kan aku kan bilang tuh di grup, sorry, maksudnya di kelas yang materi tuh aku bilang bahwa eh, cuma bisa tools doang tuh akan kurang. Yang penting adalah kaliannya sebagai seorang desainernya gitu. Dan akhirnya itu beneran beneran emang worth it. Dari situ akhirnya aku dipercaya untuk ngehandle beberapa klien gitu, even though aku nggak terlalu ngerti masalah video gitu-gitu, tapi kan aku ngerti nih cara pendekatannya, kayak kalau ke klien gimana segala macam gitu-gitu. Akhirnya disitulah bergunanya gitu. Terus akhirnya setelah itu, hmm, ini tempat kerja aku sekarang. Jadi yang paling baru ini aku lagi kerja di salah satu startup. Dia tuh asal mana ya? Kalau nggak salah asal Spanyol deh. Startup Spanyol gitu, cuma dia tuh kayak multicultural, apa? Multicultural startup gitu. Ada orang Indonya juga 5 orang termasuk aku. Tapi sisanya orang luar gitu. Ini dia tuh di bidang apa ya? Di bidang education gitu. Ini kan bahasa Portugis gitu kan. Jadi emang mereka tuh ngajarin bahasa Inggris ke orang-orang Spanyol dan orang-orang ya yang bahasanya Portugis gitu-gitu kan. Mereka kan daerah Amerika Latin kan Portugis semua tuh bahasanya. Nah, kira-kira gitu. Aku ngerjain di situ. Sebenarnya aku jadi ilustrator. Cuma waktu itu kebetulan, pokoknya long story short, mereka tuh lagi apa ya? Mereka tuh lagi nge-branding ulang si si brand mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak butuh orang yang bisa graphic design dan ilustrator. Akhirnya waktu itu si HR-nya tuh nge-approach aku. Dia bilang bahwa mereka lagi butuh orang yang bisa ilustrasi sekaligus graphic design. Ya, akhirnya aku mikir, ya udah aku cobain gitu. Akhirnya turns out sih sekarang aku udah kerja di sini baru juga sih, baru kayak sekitar 2 bulanan, tapi lumayan have fun karena lumayan ngerjain apa yang aku suka gitu-gitu. Ini salah satu yang kemarin aku buat. Sebener eh, Project-project yang aku buat di Core English ini untuk sementara nggak bisa aku tunjukin. Jadi ini salah satu yang bisa aku tunjukin aja. Sebenarnya ini yang nggak jadi dipakai sama mereka. Jadi bisa aku tunjukin. Nah, sisanya nggak bisa aku tunjukin karena apa? Karena yang aku bilang tadi, mereka tuh lagi kayak proses nge-branding ulang brand mereka. Jadi mereka tuh udah lumayan lama dan branding mereka tapi kayak udah agak-agak old gitu loh. Jadi mereka pengen lebih lebih modern lah, karena kan sekarang kan juga ada apa ya, ya pokoknya mereka pengen lebih modern lah. Aku tahu gitu karena kemarin ngobrol sama salah satu orang lamanya gitu. Terus mereka yang mulai kayak bener-bener ngedesain ulang websitenya, terus mereka sampai bikin NFT. Aku lagi ngerjain NFT-nya juga, tapi nggak bisa aku share karena kontrak segala macam gitu-gitu. And anyway, biar nggak terlalu kayak kesannya aku cuma memperkenalkan diri, sedikit rekomendasi dari aku kalau misalkan kalian juga kayak tertarik gitu, kayak ini kayak seru juga deh, maksudnya bisa kerja apa ya, kerja di startup luar gitu, tapi tapi kayak di rumah. BTW aku sekarang lagi di Indo, jadi kayak aku kerjanya
ya udah dari laptop aja aku di rumah gitu, cuma kayak update sama mereka gitu-gitu aja. Kalau kalian tertarik kerja kayak gini, aku cukup rekomen kalian tuh eh startnya itu, bentar ya, aku nih share-nya semuanya bukan ya, bentar, aku mau coba. Nah, kalian sekarang lihat Google Chrome aku nggak? Iya, Kak. Oke. Ada, Kak, ada. Oke, dulu tuh aku tuh start mulai kayak yang aku bilang tadi, aku tuh start mulainya kan di kamar pelajar ya. Nah, ini tadi aku bilang kamar pelajar. Doi, kok tidak mau? Bentar, aduh, sebentar ya. Instagram kadang suka nggak mau dibuka sih Instagramnya. Wait, jangan mereka lagi deaktif lagi. Nah ini dia, ternyata emang aku yang error. Nah dulu aku tuh kerja di sini nih sebelumnya yang aku tadi bilang internship di kamar pelajar. Mereka nih sebenarnya startup Indo tapi base-nya di Swedia, segala macam gitu lah. Mereka tuh di apa namanya travel agency gitu. Nah kalau saran aku ya, kalau tadi kayak kalian tertarik gitu kerja kayak aku gitu yang kayak startup di luar terus kayak di rumah aja gitu terus tinggal update ya of course sebenarnya sih yang paling utama adalah paling nggak belajar bahasa Inggris dikit. Jujur buat aku nggak usah jago-jago banget karena basically aku tuh juga ngobrol sama teman-teman aku tuh cuma kayak lewat chat gitu loh, jadi kayak kalau tiba-tiba ada beberapa hal yang kayak ini artinya apa ya, ini orang kok ngomongnya aneh gitu, terus aku translate aja terus oh maksudnya ini deh gitu gitu. Jadi it's fine sih kalau masalah bahasa Inggris ya, jarang banget. Dan biasanya itu eh, kenapa aku tadi nyaranin kamar pelajar karena si kamar pelajar ini bener-bener kayak gladi resik gitu loh untuk kerja kayak gini, karena aku tuh bersyukur pernah kerja di kamar pelajar ini karena dia tuh bener-bener persis kayak di kantor luar. Jadi mereka tuh pakainya Slack. Slack itu tuh yang aduh aduh aku share full aja deh kalau share ini. Bentar ya. Aku sekarang share screen aja. Eh, nah ini nih yang aku lagi buka nih. Kalau kalian lihat, mudah-mudahan kalian lihat. Ini namanya nih Slack. Ini aku nggak bisa tunjukin lagi karena sisanya ini ada rahasia kantor segala macem. Nah di kamar pelajar tuh pakai ini dan kebanyakan kantor-kantor luar juga biasanya pakai Slack. Slack tuh basically kayak Discord gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak tertarik kayak aku, ya coba kalian cari, mulai coba apa ya, menuntun pet kalian ke jalan yang benar gitu loh, kayak kayak ya contohnya aku kasih rekomendasi, kalian mungkin coba nih pantengin kamar pelajar. Sebenarnya aku nggak endorse cuma karena menurut aku ini lumayan lumayan bisa membantu kalian, mungkin ya kalian coba follow terus. Biasanya mereka suka buka nih kan, mereka buka nih, buka apa namanya, lowongan. Nah, ini mereka buka video editor. Mereka sering buka kok, sering buka lowongan. Dan pas zaman aku sih jam kerjanya tuh fleksibel banget. Jadi bener-bener apa ya, cocok banget maksudnya untuk kayak belajar awal kerja, untuk kalau kalau ya kalau kalian pengen kerjanya bener-bener di luar gitu ya. Tapi kalau kalian pengen kerja apa namanya, untuk belajar kerja kayak di dalam negeri dulu ya mungkin bisa coba di organisasi gitu-gitu. Kayak aku yang nggak usah terlalu buru-buru lah, start step by step gitu. Karena di core English ini nih aku bener-bener persis kayak di kamar pelajar gitu-gitu loh. Terus juga kayak full bener-bener update cuma Slack doang, terus nanti kerja gitu-gitu, nanti cuma kasih tahu aja gue udah kerja hari ini gini gini gini, update-nya gini gini gini, terus udah. Eh, ya lumayan enak lah, lumayan seru gitu-gitu. By the way kalau kalian mau nanya nggak usah nunggu Q&A karena biasanya gue tuh suka suka lupa ngasih ngasih waktu untuk Q&A. Jadi kalau kalian mau nanya, tanya aja gitu kayak apa namanya, chat aja atau langsung interupsi gitu ha, kayak bilang halo kak gue mau nanya gitu, gak apa-apa kok karena gue suka lupa naruh Q&A gitu. Lanjut. Oh ya ini juga mungkin kalian juga bingung gitu kayak ini orang kok kayaknya nggak ada riwayat mengajar gitu kok tiba-tiba ngajar. Well basically waktu itu gue juga sempet ngajar juga kayak gini-gini. Dan kalau di digital skill area ini udah kelas kedua aku. Sebelumnya ini aku ngajar di studio aku. Sebenarnya sih waktu itu kayak iseng gitu pengen coba-coba. Ya karena aku suka apa namanya, apa ya, waktu itu aku kan banyak belajar dari kelas-kelas online, jadi aku mikir kayak seru deh bikin kelas online atau webinar gitu. Akhirnya
aku bikin gini, aku bilang sama tim aku, pengen bikin gini dong, tapi yang seru gitu nih kan kayak bener-bener pakai layar terus juga kayak dibikin sedemikian rupa jadi seru gitu. Jadi dari situ akhirnya beberapa kali dapat tawaran ngajar dari yang mulai kayak gini terbuka sampai kadang ngajar yang tertutup juga ada gitu. Lanjut, eh, aku mau ngasih tahu tentang kelasnya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, ini mudah-mudahan aku udah nge-share-nya screen ya. Jadi kalian seharusnya udah ngelihat semua semua ini aku apa namanya, semua layar aku. Ntar ini kok WA-nya. Nah, kalian tuh kalau udah masuk grup WA, kalian kan bisa cek nih di grup info nih. Kan ada briefing tuh. Nah, kalian klik briefingnya, nanti kalian tuh masuk ke sini. Jadi in case kalau ada yang mungkin belum masuk ke classroom, kalian bisa masuk apa namanya? Classroom-nya via ini. Nah, ini nih ada Google Classroom-nya nih. Di sini kalian klik ini nanti kalian bisa masuk ke sini. Gitu semuanya di sini ada nih. Kayak materinya segala macam gitu-gitu. Nah, untuk yang link YouTube-nya tuh kalau nggak salah, bentar, link YouTube-nya tuh di mana tadi ya? Ya link YouTube nanti nanti panitia bisa bantu lah. Tapi kurang lebih kalian kalau belum masuk Google Classroom masuk sini dulu. Karena di sini semua materi semuanya ada di sini. Terus juga tugas kalian tuh ada di sini. Dan untuk tugas kalian sebenarnya nggak ada paksaan sih, maksudnya mau kalian ngerjain atau enggak it's fine, nggak ada paksaan, tapi ya better sih kalian ngerjain. Kalian bisa kesini ada tugas, ada cuma 4 tugas doang kok. Yang tugas satu ini ada contohnya juga. Di sini tuh kalian aku suruh bikin mind map sama apa nih, sama mood board gitu. eh Nanti tuh ntar kalian tuh nanti bisa, nah ini nih, kalian kan bisa nonton kelasnya tuh di sini nih, yang ada link YouTube-nya ini. Kan kalau di graphic design fundamental tuh hampir nggak ada tugas sama sekali. Tapi nanti di kreatif prosesnya materi kedua ada tugas untuk desain thinking dan visual library, yaitu which is yang tugas ke satunya ini bikin mood board dan mind map. Kalian bisa ngerjain kayak gini, maksudnya kayak kalian kerjain terus kalian tempel, atau kalian cuma mau ngirim gambar juga boleh sih, yang penting kalian kumpulin tugasnya. Terus kalau ini kan kemarin aku tuh ngerjainnya di Procreate ya, maksudnya kan aku bikin di Procreate biar gampang aja, biar aku bisa nge-record. Cuma kalau kalian kayak mau ngerjain di kertas atau kayak di mana gitu yang sekiranya kalian gampang, boleh sih. Cuma kalau mood board juga kalian bisa bikin di Pinterest gitu, kayak misalnya kalian bikin mood boardnya itu di mood board yang kayak gini nih. Kalian create mood board gini kan buat papan gini, itu juga boleh. Nanti kalian tinggal taruh linknya. Aku juga udah jelasin kok di yang video materi. Terus tugas duanya itu bikin sketch logo gitu. eh itu tugas untuk yang di materi 4 karena di How to Tackle Your Art Block itu nggak ada materi, ini cuma full sharing. Di sini cuma di sini, nah ini pas case tadi ini ada beberapa tugas nih, salah satunya si yang bikin logo sketch ini gitu, kalian bikin coret-coretan untuk logo kalian karena nanti ada tugas untuk bikin logo. Jadi ini sedikit spoiler ya, spoiler dikit gak apa-apa lah, biar kalian gak kesusahan bikin tugasnya. Kalian bisa taruh di sini, atau kalian kayak mau kirim gambarnya gini juga nggak apa-apa gitu. Terus habis itu nanti di tugas tiganya kalian bikin logo jadinya. eh Nanti juga aku nanti ada jelasin juga cara bikinnya dan segala macam, dan beberapa halnya tuh nanti aku jelasin. Kalau kalian bingung jangan ragu buat nanya gitu, karena kan gue nggak tahu ya, kalau kalian bingung atau enggak kan aku nggak tahu gitu. Jadi kalian nggak bisa nanya. Terus di tugas akhirnya tugas 4, which is yang presenting your work, itu ada tugas untuk kayak naruh desain kalian dalam mockup. Basically nanti dijelasin kenapa sih harus masukin desain kalian ke mockup, cuma pokoknya nanti butuh, dan nanti kalian bikin gini, terserah kalian nanti bikinnya kayak gimana, mau bikin yang simple kayak gini juga boleh, mau bikin yang ribet juga boleh, tapi paling nggak aku pengen kalian punya kemampuan untuk membuat desain kalian masuk dalam mockup gitu. Anyway, belum ada yang nanya, oke nggak apa-apa, lanjut lagi. Aku mau lanjut ke masalah pilihan kelasnya. eh aku tuh nggak tahu di sini tuh level kalian ada di level yang mana aja. Karena basically ini tuh baru kelas kedua aku di digital skill, dan product design kan termasuk baru ya. Jadi sebelumnya nggak ada
nggak ada kelas desain. Jadi aku masih yang kayak mikir kelas apa ya yang sekiranya tuh bisa bisa relate dengan banyak orang gitu loh. Jadi gimana caranya yang baru belajar bisa bisa connect, tapi yang advance pun mau gabung pun juga bisa gitu. Jadi pada akhirnya seperti yang kalian lihat tuh di judul aku kan nulis judulnya adalah Graphic Design Masterclass. Jadi kurang lebih di kelas ini tuh kita bener-bener ngebahas tentang gimana caranya kalian jadi seorang graphic design gitu. Dan aku tuh lebih menitik beratkan ke sisi creative process dan design thinkingnya. Jadi aku tuh gampangnya kalau kalian bingung aku tuh lebih fokus ke kaliannya, bukan ke aplikasinya atau ke toolsnya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin misalnya nih katakan ada yang pemula gitu. Let's say pemulanya tuh bener-bener pemula sampai yang kayak mungkin kalian baru pertama kali buka Adobe Photoshop atau kayak bahkan kalian bikin bikin dokumen aja tuh nggak bisa gitu katakan gitu. It's fine. Untuk ikut kelas ini it's fine banget. Paling akan kesusahannya itu ya of course bakal susah untuk di awal karena kan kalian bener-bener baru belajar terus kalian lompat untuk belajar of course bakal susah, even though yang advance pun pasti tetap bakal susah memahami materi gitu loh karena kan namanya materi pasti ada beberapa hal yang mungkin kalian lupa atau segala macem gitu-gitu. Tapi salah satu poin yang lumayan lumayan mau aku bilang adalah mungkin yang anti basic kalau misalnya kayak aku tadi bilang ada yang mungkin levelnya bener-bener baru sampai bahkan mungkin bener-bener baru buka Adobe Photoshop dan nggak tahu caranya bikin dokumen segala macem. Mungkin kesulitannya adalah catch up di masalah tools, but it's okay. It's okay. Aku udah coba apa namanya mempersiapkan hal itu juga karena aku juga tahu saat aku milih untuk lebih fokus di ngajarin kreatif prosesnya pasti ada satu dua orang yang mungkin ketinggalan di masalah tools. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak bisa catch up karena mungkin bingung karena toolsnya susah atau segala macem bener-bener masih bingung cara pakai Adobe Photoshop, kalian bilang ke aku nanti bilang ke aku nanti kalian bilang aja ke aku kak aku nih bingung karena katakan kayak tadi aku bilang aku bingung karena aku bener-bener baru nih pakai Adobe Photoshop, level aku tuh baru sampai bisa katakan aku cuma bisa ngapus background gitu katakan gitu. Nah, nanti dari situ aku akan aku bantuin kayak bantu kalian lah segala macam gitu-gitu. Bahkan kalau misalkan nanti emang ada bener-bener masih nol, it's okay buat nanti kalaupun nanti ada kayak kelas private lagi sama aku untuk belajar toolsnya dari nol gitu. Jadi kalau nanti emang ada yang bingung ngomong aja, jangan sampai kayak diem karena kalau kalian diem aku kan nggak tahu apa kesulitan kalian gimana gitu-gitu. Terus mungkin kalian follow up questionnya adalah mungkin kenapa fokusnya di kreatif prosesnya gitu, kenapa nggak tools aja gitu, malah kan mungkin bagi kalian kayak kayaknya lebih penting tools deh dibandingkan kreatif proses. Itu juga waktu itu pas aku milih kelasnya tuh aku juga lumayan dilema juga gitu kayak aduh mau mau ngajarin tools aja atau mau ngajarin kreatif prosesnya ya gitu. Cuma turns out akhirnya aku lebih milih ke kreatif proses. Kenapa? Karena pas lagi bikin apa tuh lagi ngeliat-ngeliat toolsnya gitu, apa sorry, pas aku lagi kayak nyari referensi kelas-kelas gitu, aku ngeliat kebanyakan kelas di Indo tuh lebih fokusnya ke tools. Sedangkan buat aku pribadi ya aku nggak coba menghilangkan rezeki orang ya. Cuma maksud eh, aku tuh kadang nggak ngerti kalau misalkan orang tuh ngejual kelas tools gitu loh. Karena maksudnya bener-bener cuma tools yang kayak dalam artian cuma kayak ngajarin kayak oke ini caranya bikin logo gitu-gitu. Karena tuh maksudnya di YouTube pun kalau misalkan kalian cari how to apa gitu kan how to use Adobe Photoshop itu itu tuh udah banyak banget yang emang full ngajak ini apalagi nih yang di Envato ini bagus banget gitu. Jadi buat aku tuh sayang kalau kalian ngeluarin uang cuma untuk belajar tools doang gitu. Jadi buat aku dari satu aku mikir ya udah mending bikin kelas yang beda sekalian gitu ngajarin untuk kreatif proses gitu. Eh, daripada ngajarin tools doang karena biasanya aku lihat kelas tools tuh kadang-kadang kayak ya udah cuma gitu doang biasanya kayak misalnya contoh dia bikin logo. Pas dia bikin logo kayak dia cuma bilang kita bisa pakai shape ini nih terus dia cuma nunjukin shape-nya sedangkan pada kenyataannya ya maksudnya pada saat gue kerja hal-hal itu kepake of course pakai maksudnya tahu tahu untuk punya tools tahu apa menguasai Adobe Photoshop gitu itu suatu hal yang penting dan bagus. Cuma saat kalian masuk ke
beberapa kayak mungkin kalian kerja studio segala macem gitu-gitu saat kalian emang mau mengincar stabilitas kayak aku bilang tadi, maksudnya bener-bener kalian bisa ningkat gitu apa namanya pekerjaan kalian dari yang kayak aku misalkan dari nol sampai akhirnya sekarang aku bisa kerja di startup luar gitu-gitu. Buat aku tuh kalian butuh stabilitasan yang kayak sebuah basic gitu loh. Kalian butuh basic dalam hal desain gitu. Kalian harus punya tahu design thinking, kalian harus tahu kreatif prosesnya karena pas brainstorming gitu kalau kalian cuma kayak lagi brainstorming gitu kan. Mungkin kalau sekarang kalian kayak cuma ngedesain untuk diri kalian sendiri dalam artian kalian ngedesain just for fun atau mungkin untuk organisasi atau apa gitu mungkin nggak terlalu berasa ilmu aku jujur aja mungkin nggak terlalu berasa tapi saat kalian kerja yang lebih advance kalian masuk ke studio dan juga masuk ke ngurusin klien itu beda banget kayak misalkan kalian katakan untuk brand-brand yang gede itu jauh kayak pas aku juga ngerjain tadi aku udah bilang belum ya aku waktu itu sempat ngerjain untuk Gapura dan juga untuk apa namanya Fiesta. Nah itu beda banget saat ngerjain beberapa klien yang di bawahnya gitu saat udah ketemu klien kayak gitu mereka tuh nggak akan apa ya nggak akan ACC cuma kalau desainnya bagus. Basically kalau kalian cuma bilang oke mas ini desainnya gini, wah mungkin bagus tapi kalau kalian nggak bisa nge-breakdown desain kalian kayak step by stepnya seperti apa terus juga kenapa kalian bisa gini dan segala macem itu agak-agak sesuatu yang percuma gitu loh dan mereka juga ya basically mereka brand gede nih terus out of nowhere gitu kalian datang ini desainnya kayak gini gitu even though desain kalian bagus dan kayak bener-bener niat gitu wow banget kalau kalian nggak bisa nge-breakdownnya kalian nggak ngerti ini bakal works atau enggak mereka tuh nggak bakalan ACC gitu jadi eh, buat aku akhirnya kreatif proses dan design thinking ini sesuatu yang penting dibandingkan punya tools karena juga eh, ini yang pernah aku bilang ke temen aku juga gitu dia tuh nanya kan kayak dia tuh tipe yang kebalikan dari aku lah. Eh, ya basically sih sebenarnya aku awalnya juga gitu maksudnya aku lebih mikir kayak punya kemampuan tools yang bagus tuh lebih bagus gitu dibandingkan belajar teori gitu karena kan malas kan belajar teori basic segala macam tapi akhirnya bla 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 akhirnya pas aku udah sampai di titik ini aku ngobrol sama teman aku jadi tuh temen aku tuh jadi basically aku tuh kan lulus di 2019 ya, lulus 2019 SMA. SMA tuh lulus 2019. Jadi eh, sekarang tuh teman-teman aku tuh kebanyakan lagi kuliah dan kebanyakan lagi kayak kampus merdeka gitu. Terus dia ngobrol gitu kan sama aku, bilang eh, emang harus ya pasti belajar belajar kayak gitu maksudnya harus tahu basic gitu gitu. Kayak yang penting tuh prakteknya deh. Gitu gitu. Terus aku bilang aku tuh pakai pengandaiannya adalah eh, kalian tuh kalau punya anak kecil gitu, anak kecil kayak anak bayi gitu, kalau kalian lihat baik-baik kan mereka tuh kan udah bisa jalan, udah bisa ngomong segala macam gitu-gitu kan. Basically, kalau misalnya kalian nganggap tubuh ini adalah apa namanya, adalah tools kayak Adobe Photoshop ada toolsnya banyak, anak kecil tuh nggak bisa pakai tools itu. Tapi mereka tuh pengen gitu, pengen make. Kalian kalau kalian lihat baik-baik, mereka tuh kadang kalau mereka ngelihat kalian ngomong, mereka tuh juga pengen ngomong, tapi mereka nggak bisa pakai mulut mereka, which is tools mereka itu, mereka nggak bisa pakai. Tapi mereka tuh kayak pengen banget bisa ngomong dan itu tuh mirip kayak gue pas awal-awal desain gue tuh pengen desain ini loh gue nggak bisa gitu loh nah karena gue nggak tahu cara pakai tools-tools di Adobe Photoshop tapi akhirnya by the time bisa sendiri ya nggak tahu gimana tapi akhirnya si anak kecil ini tuh bisa sendiri kan karena basically mereka tuh akhirnya tiba-tiba bisa ngomong tiba-tiba bisa jalan ya gue nggak tahu juga karena gue nggak punya anak gitu tapi mereka akhirnya bisa gitu dengan mereka nggak bisa ngomong mereka juga nggak ngerti apa yang kita omongin tapi mereka bisa bisa belajar untuk pakai tools mereka gitu dan itu juga mirip saat gue belajar tools gue nggak pernah bener-bener belajar yang kayak pakai tools tapi bener-bener dari YouTube gitu loh nah tapi akan jadi masalah baru saat lo cuma bisa toolsnya doang which is kayak kalau tadi si anak kecil ini dia bisa ngomong dia udah bisa ngomong nih tapi dia nggak punya pemahaman gimana cara ngomongnya bener akhirnya saat kalian misalkan kalian kakaknya gitu kalian ngomong gitu kalian ngomong sembarang kayak kayak ngomong kasar kayak anjing lo gitu terus akhirnya dia ngikutin basically akan susah untuk ngajarin dia jangan ngomong anjing karena itu tuh nggak baik gitu akan susah atau segampang kayak misalnya dia udah bisa jalan
terus nanti dia lari-larian ke sana kemari, terus basically dia tuh jalan, kalau jalan raya itu kan bukan masalah bener salah ya, tapi itu kan masalah ya bahaya dong jalan apa namanya, ke jalan raya nanti ditabrak segala macam. Tapi untuk ngasih tahu mereka itu aja susah banget gitu loh. Dan itu apa yang terjadi di desain. Dan menurut aku itu yang sering aku lihat di Indo. Orang kebanyakan fokus di toolsnya dan kadang tuh menyepelekan basicnya yang akhirnya secara nggak langsung berakibat, ya berakibat dari diri sendiri karena lo menghancurkan value lo udah bisa tools segala macam gitu, kalian udah bisa ngedit ini itu, tapi basicnya tuh nggak ada, dalam artian kalian cuma bisa ngedesain. Basically tuh akan berasa sebenarnya, uh, gue nggak masalah nih, gue tuh nggak pernah ada masalah dengan aplikasi apapun, bahkan aku bilang bahwa kayak pakai Canva segala macam itu nggak masalah. Tapi kalian tuh bisa lihat contoh besar itu di Canva. Banyak orang tuh mikir kayak gampang kok pakai Canva, tinggal template, tinggal tempel. Itu desain yang sebenarnya itu bukan masalah aplikasinya, tapi masalah di orangnya. Akan masalahnya adalah saat kalian bilang gampang tempel-tempel, it means kalian cuma pakai template, dalam artian mungkin ya kalau lagi works dengan klien kalian ya oke, tapi kalau ternyata nggak works atau nggak sweet dengan brandnya, kan akan jadi masalah baru gitu. Jadi secara nggak langsung malah kalian tuh menurunkan value kalian dengan cara kalian bilang kayak desain kalian tempel-tempel gitu, tapi beda dengan saat kalian bilang bahwa eh, kalian menjelaskan prosesnya, kalian menjelaskan bahwa logo ini tuh dari sini 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 gitu. Itu yang membuat akhirnya kalau kalian lihat di TV gitu atau kalian di internet kayak orang tuh ngejual logo sampai 100 juta, atau misalnya kayak yang paling baru tuh kayak kemarin tuh Xiaomi ya. Xiaomi tuh ngejual logonya di sekitar 300 atau 3M ya, atau berapa gitu untuk perubahan yang kayak cuma jadi lonjong gitu doang kan si logo Xiaomi itu. Tapi bisa begitu karena memang dijelaskan, dia menjelaskan bahwa logo ini tuh dibuat secara matematis gitu, secara matematis udah dipersiapkan segala macam dan memang ada pertanggungjawabannya gitu loh, ada pertanggungjawabannya, ya akhirnya si Xiaomi-nya mau untuk bayar segitu. Dan itu semua memang benar terjadi, maksudnya itu benar-benar terjadi kayak untuk logo-logo seperti Apple, logo-logo seperti bahkan National Geographic, kalian kan tahu kan tuh logo National Geographic, aku juga jelasin tuh di materi nanti. Itu kan cuma kotak doang kan, dan basically ya kalau kalian pikir baik-baik kayak logo kotak doang siapa sih yang mau beli gitu, tapi karena memang dijelaskan dan ada value-nya akhirnya bisa dijual mahal. Aku tuh nggak tahu lo, aku udah kemarin nge-search tapi aku nggak ketemu harga harga logonya si National Geographic, cuma awal itu pasti mahal sih gitu gitu. Dan itulah yang, proses itulah yang akhirnya membuat logo itu bisa kejual mahal, bukan cuma kemampuan kalian pakai tools gitu. Tapi aku juga nggak bilang bahwa belajar terus tuh nggak penting deh, soalnya makanya tadi aku bilang kalau ada yang eh, apa namanya, bingung pakai toolsnya atau kayak masih bener-bener nol, bilang ke aku gitu. Nah, eh, terus tuh aku lanjut lagi cerita aku tadi. Temen aku tuh balik nanya kan, karena dia masih nggak percaya gitu, karena dia tuh anaknya lebih yang kayak praktik banget gitu. Dia bilang, eh, ya lo pakai ceritanya anak kecil kan, anak kecil emang nggak ngerti gitu ya, kalau gue kan udah gede gue bisa ngerti gitu. Terus ya gue bilang lagi bahwa hmm, bahkan maksudnya kalau lo inget tuh pas zaman-zaman SMA, mungkin kayak ceritanya gitu kalian pas awal-awal beli motor gitu, dibeli motor orang tua kalian, pasti cowok-cowok tuh pasti pas udah kayak punya nggak usah punya motor deh, tapi pas SMA tuh pasti kalian tuh merasa kalian tuh udah gede dan kalian tuh pengennya pulang malam segala macem. Terus kayak kalau kalian kalian punya motor, kalian bisa lebih pulangnya bisa lebih malam lagi karena ada kendaraan kan, jadi aman. Terus mungkin kalian pakai motor kebut-kebutan gitu-gitu. Basically kan kan orang tua kalian tuh udah ngebilangin ya kayak jangan pulang malam, jangan kebut-kebutan. Dan itu kan sesuatu yang bener dong, itu suatu hal yang sebenarnya basic dan ya memang seharusnya begitu, jangan pulang malam-malam dan jangan bawa motor kebut-kebutan. Cuma kan kita tuh punya ego gitu, jadi jadi sebagai orang kayak anak ABG gitu, pengen pengen ya pengen keren gitu gitu kan, dan akhirnya dan kalian tuh udah gede, kalian udah ngerti, tapi tetap tetap gak bisa dibilangin kan basic. Dan gue juga kayak gitu. Eh, Akhirnya setelah gue bilang itu, dia baru kayak iya juga sih gitu gitu, dan akhirnya beberapa bulan kemudian apa yang gue bilang itu tuh benar kejadian. Dia tuh akhirnya kerja di mana ya, pokoknya dapet di startup gitu, gue lupa di startup atau di kantor gitu.
kampus Merdeka gitu. Dia bilang, dia cerita sama gue, anjir di apa yang lu bilang itu bener bahwa kalau gue cuma bisa tools doang, gue tuh nggak ngerti mereka tuh ngomongin apa, kayak bahasanya tuh nggak connect, karena dia tuh nggak paham tentang kayak prosesnya seperti apa. Dia nggak tahu, dia cuma tahu bahwa ya udah gue bisa bikin ini bagus gitu doang, gue bisa toolsnya, tapi nggak tahu cara prosesnya, nggak tahu cara ngomong ke klien, nggak tahu cara mengeluarkan ide kalian gitu-gitu. Dan basically dia juga sama kayak aku beberapa tahun lalu, masih kayak idealis, masih suka kayak berpikir bahwa ide gue tuh yang paling bener loh, ide lo tuh nggak bener gitu, gitu. Jadi akhirnya dia bilang sama gue, akhirnya eh eh, bahwa omongan gue bener, dan akhirnya dia saat itu mulai belajar basic lagi. Dia pokoknya karena kerjanya tuh kayak cuma berangkat kerja, kuliah, terus belajar gitu-gitu doang. Akhirnya belajar basic lagi kan. eh, dan balik lagi tadi ke cerita lagi, ngelanjutin tadi yang cerita motor. Basically kenapa aku coba konekkan ke masalah ini adalah memang beberapa hal basic ini kalau pada akhir nanti kalian bingung gitu, kayak kayak apa ya, contohnya tuh di materi color tuh buat aku yang paling susah, karena aku pribadi aja untuk ngajarin color tuh agak bingung, karena ibarat kata dengan durasi sekian tapi aku harus ngajarin banyak hal di color, dan itu susah banget gitu. Jadi buat aku kunci utamanya adalah it's okay kalau kalian tuh kayak nggak ngerti banget, kayak kalian nggak ngerti 100%, it's fine. Tapi buat aku yang penting kalian aware bahwa kalian pahami bahwa ada term-term seperti ini, ada hal-hal seperti itu di dalam desain gitu loh. Jadi saat kalian orang ngomong, saat kalian lagi kayak brainstorming dengan tim, kalian ngerjain klien, kalian tuh bisa connect gitu loh. Paling nggak kalaupun kalian nggak ngerti dia ngomong apa, paling nggak kalian connect, itu paling utama dulu, paling nggak kalian connect gitu. Karena pada akhirnya juga kan, balik lagi ke masalah motor yang tadi itu, basically pada akhirnya kalian tetap bakal pulang malam dan bawa motor kebut-kebutan, dan akhirnya susah banget dibilangin, kalian gak bakalan dengerin omongan orang tua kalian sampai kalian tuh bener-bener ngerasain akibatnya. Yang aku pelajari adalah yang penting tuh, ya ini nggak tahu sih ini bener atau nggak, cuma yang penting buat aku, yang penting kalian aware dengan masalah itu. Yang penting kalian tahu bahwa kalau kalian pulang malam itu bahaya, dan kalian tuh harus apa namanya, harus hati-hati kalau ada begal gitu-gitu dan segala macamnya. Basically itu sama dengan desain. Kalaupun kalian nggak ngerti ada bahayanya segala macam, atau mungkin kayak ada, itu bukan bahaya, lebih ke sebab akibatnya kalian nggak ngerti, tapi at least kalian aware dengan hal-hal basic tersebut, kalian aware dengan term-term tersebut, akhirnya kalian bisa connect, akhirnya kalian tahu bahwa kalian di sebuah proses desain gitu loh. Itu yang membuat, buat aku itu yang akhirnya membuat desain kalian tuh bisa berkembang, dan bisa apa namanya ya, meningkatkan harga kalian. Of course itu meningkatkan harga kalian banget banget banget, dibandingkan kalian cuma ngedesain gitu-gitu. Kalau kalian butuh perbandingan, kalian tuh bisa lihat kok di mana ya, di Shopee gitu-gitu. Kalau kalian tulis logo tuh, kalian tuh bakal nemuin logo 10 ribuan. Nah itu kan, kenapa logo itu bisa 10 ribuan, kan basically karena memang dia cuma ngedesain dari template gitu, kayak dari free pick terus diganti gitu kan. Nah, makanya harganya jadi murah gitu loh. Dan sebenarnya tuh itu sebenarnya itu bahaya loh. Bahayanya satu ke kalian ya, kalian masa sih mau kerja jual logo 10 ribu, maksudnya kalian mau full time gitu jadi logo designer, dijual 10 ribu, bahkan kalian di Jakarta aja 10 ribu tuh nggak dapet nasi goreng gitu loh ya kan. Nah, eh, tapi kan maksudnya gue nggak menyalahkan itu ada, karena ya basically pasarnya ada yang beli, karena gue tahu ada yang beli, tapi itu nggak bisa meningkat harganya, karena kan mereka cuma pakai template dan ya udah gitu loh. Tapi beda saat kalian punya value, kalian punya tahu basicnya, kalian bisa ngejual logo kalian is a way more gitu loh. Ya mulai start dari harga yang murah dulu aja, tapi lama-lama kan meningkat gitu. Dan itu juga ngaruh ke environment kalian. Bahayanya apa? Bahayanya mungkin kalian nggak akan ngerasain sekarang. Apalagi kalau misal untuk kalian yang mau bener-bener mau full time di desain, kalau kalian melakukan hal-hal tersebut, kayak maksudnya jual. By the way, sorry kalau ada noise masuk gitu. Ini ada kayak pengamen lewat, maaf gitu. Gue lanjutin. Sebenarnya is okay kalau kalian mau jual dengan harga sekian gitu-gitu. Tapi percayalah,
kalian tuh menghancurkan environment kalian sendiri gitu loh. Karena gampangnya itu kayak kalian petani gitu, petani tapi kalian ngerusak lingkungan kalian. Basically petani ngerusak lingkungan tuh kan kayak otak lo di mana gitu, kayak lo pakai lingkungan untuk bikin padi tapi lo merusak lingkungan. Dan korelasinya dengan masalah desain tadi, saat lo jual di harga yang murah, pada akhirnya lo merusak harga industri kreatif. Dan basically karena harganya udah rusak, value lo tuh nggak dihargai sebagai seorang desainer. Makanya coba deh, maksudnya saat kalian berpikir kayak aduh jadi desainer kayak nggak dihargai banget deh gitu, kayaknya klien-klien gue ini banget sih, kayak nggak pengertian banget, dibayar telat gitu-gitu. Basically karena banyak orang yang emang udah menghancurkan apa ya, menghancurkan image graphic design itu sendiri dengan kayak jual logo 10.000, dengan jual logo di bawah harga standar gitu-gitu. No offense kalau misalnya kalian emang ada yang laku itu, tapi gunain kelas ini sebagai titik awal kalian untuk merubah hal-hal tersebut gitu, daripada kalian menghancurkan si environmentnya ini gitu loh kan, sayang banget gitu loh. Sedangkan kita perlu untuk pakai environment ini gitu loh. eh Kurang lebih sih itu, karena tuh udah jam 24.07. Kalau dia mau nanya boleh nanya deh, karena gue mau minum dulu sebentar, haus banget. Kalau dia mau nanya boleh nanya, dia mau open mic boleh open mic, chat juga boleh. Gue izin minum dulu sebentar aja. Oke, karena sambil nungguin nanya, uh, gue lanjutin cerita untuk untuk kelas besoknya. Kelas besoknya tuh bakal discuss gitu loh, bakal bisa kayak tadi gue bilang juga di awal bahwa kelas ini, di kelas live ini lebih banyak discussnya gitu. Jadi kalau kalian bingung bisa tanya, tapi kalau kalian kayak mau ngechat aku pribadi juga nggak apa-apa. Karena kan emang itu gunanya bootcamp gitu, kalian bisa lebih dekat dengan si mentornya gitu, kayak kalian ada yang mau nanya-nanya kayak untuk kayak masalah industri kreatif atau segala macem, kalau memang sekiranya aku tahu aku bakal bantu gitu-gitu. Terus juga kayak tadi aku bilang, kalau ada yang kayak bingung untuk catch up dengan toolsnya, bilang jangan jangan diem aja. Karena kenapa aku akhirnya memberikan apa maksudnya mau nih untuk kayak kalaupun nanti ada kelas tambahan untuk tools, karena aku takutnya eh, ya ini sedikit curhat sih. Terus semenjak aku jadi mentor tuh ada ketakutan, gimana aku takutnya beberapa murid aku tuh tiba-tiba kayak apa ya, kayak sebenarnya kalau akhirnya skill kalian mungkin biasa aja ya it's fine, namanya hidup kita nggak pernah tahu kapan skill kita meningkat gitu. Tapi yang aku takutin adalah kalian melakukan beberapa kesalahan itu yang aku lakuin di dulu gitu, kayak aku bilang kayak aku ngeprank ngeblur gitu gitu, terus tiba-tiba mungkin ditanya siapa sih yang ngajarin lo, bilang Khairul Adi gitu gitu. Ya mungkin mungkin agak lebay ya, cuma sedikit sharing juga, industri kreatif di Indo tuh itu tuh bener-bener sempit banget, seriusan bener-bener sempit banget. Ibarat kata, ini juga sedikit saran dari aku, kalau kalian ngelakuin kesalahan di sebuah studio, katakan di studio A, ada kemungkinan di studio lain tahu masalah kalian. Karena basically studio-studio di Jakarta tuh kayak, kayak biasanya tuh saling connect gitu, karena kan biasanya kita juga saling tuker-tukeran klien gitu-gitu kan. Ibarat kata, bahkan untuk aku ya, aku tuh nggak pernah kerja kayak di kantor atau kayak di studio, aku juga paling beberapa lama doang sih. Tapi koneksi aku tuh kayak kenal-kenal gitu, jadi kayak ada aja gitu orang yang tiba-tiba kenal ke aku, lu bisa ini ya, tolongin dulu gitu-gitu. Jadi sempit banget. Jadi saran aku, ada yang lebih penting. Makanya aku tadi bilang kenapa aku ngajarin kreatif proses, ngajarin design thinking, karena hal-hal tersebut yang biasanya nggak pernah diomongin orang-orang gitu, yang kayak biasanya di webinar-webinar cuma kayak fokusnya ngajarin tools gitu, gitu, tapi mereka nggak ceritain hal-hal di belakang layar yang kayak bahwa dalam hal apa namanya, cara ngomong dengan klien, cara deal sama klien, terus juga hal-hal seperti yang aku bilang bahwa dunia kreatif tuh sempit banget, gimana caranya si A bisa kenal si B dan segala macam itu bisa saling kenal. Dan kayak masalah dapur tuh bisa aja tiba-tiba kedengeran ke yang luar gitu ya, itu ya gue nggak tahu juga sih kenapa bisa gitu, cuma itu bener-bener terjadi gitu loh. Jadi gue pengen fokus ke hal-hal tersebut. Jadi
saat kalian keluar dari kelas ini, saat kalian selesai dari kelas ini, kalian beneran bisa jadi desainer gitu. Jadi kalian bisa bener-bener survive. Ini masih nggak ada yang mau nanya. Gue mau jelasin apa lagi BTW. Oh ya, kalau misalkan pun kalian eh, ini sering terjadi ya beberapa kali gue ngajar tuh, beberapa murid tuh kadang kalau di awal-awal tuh suka bingung mau nanya apa, dan kadang tuh kalau udah nggak ngerti kadang bingung mau nanya apa. Sebenarnya itu juga terjadi di gue zaman dulu banget. Kalau gue udah nggak ngerti tuh kadang ya basically mungkin karena malu atau segala macem. Tapi salah satu yang agak susah tuh adalah saat kalian tuh karena misalnya kalian lagi mungkin karena kalian lagi nggak apa ya, lagi nggak mood atau segala macem, kalian jadi kurang connect dengan materinya, akhirnya kadang tuh kalian bingung mau nanya apa. Biasanya kan guru-guru tuh sering marah kan, karena kayak marah ke anak muridnya kayak apa namanya, kok lo nggak nanya sih segala macam gitu-gitu, kayak eh, kalau nggak ngerti tuh tanya gitu-gitu. Basically kadang gue juga bingung kayak ya gue mau nanya apa, orang gue aja tuh kadang nggak ngerti apa yang lo jelasin gitu-gitu. Well, kalau kalian ngerasa gitu juga kayak mungkin dari mungkin cara ngejelasin gue terlalu cepat atau segala macem, eh ya start aja dengan ngobrol aja gitu, bilang aja gue di kayak gue tuh nggak ngerti ini gitu loh, jadi santai aja gitu. Jadi kalau kalian bingung mau nanya apa, saran gue adalah, dan yang waktu itu gue lakuin adalah gue chat aja orangnya dulu, gue ngobrol, karena basically dari ngobrol, eh, kalaupun pertanyaan gue nggak kejawab ataupun ternyata gue pada akhirnya gak bisa mendapatkan ilmunya, akhirnya gue bisa ngobrol sama dia. Dan saat gue ngobrol, ya nggak tahu ya, maksudnya tiba-tiba gue dapet kerjaan atau segala macam, ya itu yang gue lakukan akhirnya. Akhirnya gue masih bisa sampai di sini karena hal-hal tersebut. Kayak sokap-sokap aja gitu, kadang kadang kan orang kan suka malu ya untuk ngechat gitu-gitu. Kalau gue ya kalau memang memang bisa ngobrol, ngobrol aja. Apalagi kan ini kan bootcamp ya, kesempatan untuk ngobrol. Kalaupun kalian gak mau ngobrol sama gue, mungkin mau ngobrol sama yang lain juga bisa banget, karena kan bisa jadi tiba-tiba yang ikut kelas ini ternyata udah kerja juga, dan ternyata bisa saling bertukar klien gitu-gitu. Jadi kalau bingung mulai dengan ngobrol gitu-gitu. Eh, Oke, belum ada yang nanya. Jadi kayaknya paling dari gue kayaknya segitu aja. Kita tuh bakal lanjut di minggu depan. Mudah-mudahan nggak hilang vibe-nya gitu, karena besok sorry apa di minggu depan bakal ngelanjutin lagi apa namanya, materi ini. Kemungkinan gue bakal sharing tentang apa ya? Tentang kayak beberapa behind the scene kalau gue lagi kerja gitu. Kayak maksudnya lagi bener-bener ngerjain desain gitu-gitu, kayak caranya untuk deal sama klien, terus juga beberapa hal yang kayak gue bilang tentang bahwa creative thinking dan creative process tuh is way way more useful dibandingkan cuma tahu tools gitu. Itu ada beberapa hal yang bisa gue sharing, akan kita coba jadi study case di kelas minggu depan gitu. Terus juga kalau ternyata udah ada yang mulai ngerjain tugas, kalian bisa kumpulin, nanti kemungkinan sih bakal kayaknya nanti gue bisa ngasih feedback juga di classroom. Juga kalau ada yang mau nanya-nanya dan butuh feedback langsung, bisa ngobrol di apa di Zoom ini. Malah gue lebih senang gitu kalau bisa kita ngobrol biar lebih deket gitu. Kurang lebih udah. Eh Shanti ini mau foto dulu nggak atau tuh gimana? Cara bilang. Ya Kak, Banget, ada sesi pas banget, dokumentasi pas dan banget yang ngechat. presensi ya. Ya, itu silakan untuk absen-absen. Oke, mungkin bisa sambil absen ya, yang tidak terkendala boleh on cam. Bentar gue stop screen. Ayo foto dulu yuk guys, hari pertama. Biar Foto dulu. kita udah tidur deh, udah tidur, ngantuk. Oke, yuk, yang lain boleh on cam ya. Ayo dong, biar biar rame. Oke, oke udah 20.55.
mungkin yang lain terkendala boleh ngasih reaksinya. Oke, hitungan 1, 2, 3. Oke, malam ini jangan lupa untuk mengisi presensi. Nanti nanti kalau ada yang belum masuk di grup atau perlu bantuan untuk masuk Google Classroom nanti bisa dibantu sama kakak-kakak panitia ya. Makasih teman-teman semua dan selamat beristirahat. Udah sih gitu. Nanti langsung aja di PN apa gimana? Thank you Pak Adi buat sharingnya. Ya Terima kasih. boleh live meeting ya semuanya. Makasih juga Kak Adi.